Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurnaini, NIM 190441127 dari kelas 6 gabungan 1 RPL. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan terkait materi uji konsistensi menggunakan metode AHP. Langkah pertama, untuk mencari nilai dari konsistensi menggunakan metode AHP, yaitu kita terlebih dahulu menentukan nilai kriteria, di mana nilai kriteria bisa diambil berdasarkan nilai elemen yang sebelumnya telah ditentukan. Nah, di sini ada kriteria posisi geografis dengan posisi geografis. Misalkan saya masukkan nilai 1, yang dimana 1 itu adalah kedua elemen sama pentingnya. Nah, misalkan di kriteria upah buruh dengan posisi geografis saya inputkan nilai 5. Dan semua kolom yang ada di sini kita inputkan nilai berdasarkan elemen yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu menentukan jumlah berdasarkan kriteria untuk setiap kolom. Di sini kita menggunakan fungsi sum. Kemudian klik sel pada B3 sampai B8. Kemudian klik enter. Nah, ini langsung saja kita tarik agar nilainya langsung muncul secara otomatis. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan nilai normalisasi, di mana nilai normalisasi bisa diambil dari posisi geografis dibagi dengan jumlah posisi geografis untuk setiap kolom. Dan klik enter. Langkah selanjutnya yaitu kita mau menentukan jumlah atau mencari nilai setiap kriteria berdasarkan kolom dari kriteria. Sini kita menggunakan fungsi sum. Kemudian klik sel posisi geografis. Kemudian enter. Nah, selanjutnya ini langsung saja kita tarik agar nilainya muncul secara otomatis. Selanjutnya kita mau mencari jumlah dari setiap kolom kriteria. Sini kita ketikkan sama dengan sum. Klik sel B12 sampai dengan sel G12. Kemudian klik enter. Selanjutnya ini langsung kita tarik saja sampai di sini, maka nilainya akan muncul secara otomatis. Kemudian kita mau mencari jumlah dari kolom jumlah setiap kriteria. Ketik sum. Klik pada sel B18.
sampai dengan sel G18, kemudian klik enter, maka hasilnya akan muncul, yaitu 6. Kemudian kita mau mencari priority vector. Nah, untuk mendapatkan nilai priority vector, kita membagi nilai yang ada pada kolom jumlah, kolom pertama, dibagi dengan kolom terakhir yang ada di sini. Kemudian klik enter. Selanjutnya ini kita tarik sampai di sini. Maka hasilnya akan muncul. Kemudian selanjutnya kita mau mencari hasil kali matriks. Jadi hasil kali matriks ini didapatkan dari hasil perkalian antara setiap kriteria yang ada di sini dikali dengan priority vector. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita mau mencari hasil kali priority vector. Nah, untuk mendapatkan hasilnya kita ketikkan sama dengan klik sel pertama hasil kali matriks, kemudian dibagi dengan priority vector, dan klik enter. Maka hasilnya akan muncul. Kemudian kita tarik saja sampai di sini, maka hasilnya akan muncul secara otomatis. Kemudian kita mau mencari lambda. Nah, lambda ini didapatkan dari sama dengan hasil kali priority vector, klik kolom pertama sampai dengan kolom terakhir, maka hasilnya akan muncul. Nah, untuk mendapatkan nilai dari CI, sini kita tekan sama dengan klik nilai yang ada pada kolom lambda, yaitu M21, kemudian dikurang 6, selanjutnya dibagi 6 dikurang 1, maka akan menghasilkan nilai ini. Nah, selanjutnya kita mau mencari nilai dari RI. Nilai dari ini didapatkan dari 1,98 dikali 6 dikurang 2, kemudian dibagi 6 lagi. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan CR, kita membagi nilai yang ada dari kolom CI dibagi dengan kolom RI. Kemudian enter. Kemudian selanjutnya di sini ada kolom penilaian kriteria geografis. Di mana di sini posisi geografis terdapat 7 kolom. Nah, langkah yang dilakukan sama seperti tadi, yaitu pertama-tama kita memberikan nilai untuk setiap posisi geografis. Setelah itu kita menentukan jumlah berdasarkan posisi geografis untuk setiap kolomnya. Kita ketikkan sum, klik sel B31 sampai dengan B37, kemudian enter, dan hasilnya akan muncul. Kemudian kita tarik sampai di sini, maka hasilnya akan muncul secara otomatis.
Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita mau menentukan nilai normalisasi, di mana nilai normalisasi bisa diambil dari kolom sengkang dibagi dengan jumlah dari kolom sengkang. Maka hasilnya akan keluar. Kemudian selanjutnya kita mau mencari nilai setiap posisi geografis berdasarkan kolom dari posisi geografis dengan menggunakan sum. Kemudian untuk mencari nilai priority vector, sini kita ketikkan sama dengan, kemudian klik sel J41 dibagi dengan hasil dari jumlah posisi geografis. Kemudian klik enter, maka hasilnya akan muncul. Kemudian tarik ke bawah, maka nilainya akan muncul secara otomatis. Nah, selanjutnya kita mau mencari hasil kali matriks. Nah, hasil kali matriks ini didapatkan dari kolom posisi geografis dikali dengan kolom yang ada pada priority vector. Begitu seterusnya. Kolom pertama dikali
kolom pertama posisi geografis dikali dengan kolom pertama priority vector, kemudian ditambah kolom kedua posisi geografis dikali kolom kedua priority vector. Begitu seterusnya sampai pada kolom ketujuh, yaitu kolom Boneh. Untuk mendapatkan hasil kali priority vector, maka di sini diketik sama dengan, kemudian klik kolom pertama yang ada pada hasil kali matriks dibagi dengan kolom pertama priority vector, kemudian enter, maka hasilnya akan muncul. Selanjutnya untuk mencari nilai lambda, ketikkan sama dengan, kemudian klik sel pada K51 sampai sel K57. Selanjutnya untuk mencari CI, di sini kita ketikkan sama dengan, kemudian klik kolom lambda, untuk mendapatkan nilai dari CI di sini kita mengetikkan nilai yang ada pada kolom M51, kemudian dikurang 7 karena ada 7 kolom. Setelah itu dibagi dengan 7 dikurang 1. Maka akan muncul hasilnya. Kemudian untuk mendapatkan hasil dari RI di sini kita mendapatkannya dari hasil kali sama dengan 19,8 dikali 7 dikurang 1. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan hasil dari CR, di sini kita ketikkan sama dengan, kemudian klik kolom CI, kemudian dibagi dengan kolom RI. Maka menghasilkan nilai 0,02. Nah, saat menghasilkan nilai kurang dari 0,1, maka
itu dapat maka priority vector dapat digunakan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.